Idza amilta wa ra'aita, ketika engkau telah beramal, wa ra'aita, dan engkau melihat, anna qalbaka la yadnu minal haqqi azza wa jalla, kalau engkau sudah belajar, kemudian ilmu yang kau dapatkan juga kau amalkan, tapi engkau merasakan kok hati kamu kok tidak dekat juga dengan Tuhan, kok masih ada jarak aja. Kenapa tidak kamu rasakan hatimu tidak mendekat kepada Tuhan? La yadnu minal haqqi azza wa jalla wa la tajidu halawatan ibadati, dan engkau tidak merasakan manisnya ibadah, lezatnya sholat, nikmatnya berzikir, enggak merasakan sama sekali. Apabila demikian gimana? Wal ans, dan tidak merasa nyaman, fa'lam, maka ketahuilah, annaka lasta bi'amilin, berarti engkau tidak beramal. Ketika engkau sudah mengamalkan ilmu yang kau dapatkan, tapi hatimu tidak merasa semakin dekat kepada Allah, dan juga tidak merasakan manisnya ibadah kepada Allah, semuanya terpaksa, karena terpaksa. Ya kenapa? Merasa tidak nyaman. Ketahuilah, fa'lam annaka lasta bi'amilin, bahwa engkau tidak beramal. Tidak. Zikiranmu setiap saat hanya menyebabkan engkau kelelahan. Sholatnya hanya dapat capeknya aja. Iya kan? Puasa hanya dapat laparnya aja, sama sekali tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Wa annaka mahjubun di ajlil khalal, karena engkau terhijab, tertutup. Kenapa tertutup? Li ajlil khalali, karena ada kerusakan, ada cacat di dalam amalmu itu. Alladzi fi amalika, cacat yang ada di dalam amalmu. Ya pantas kerjamu tidak diterima. Bagaimana bisa diterima, Pak Dede? Saya ngasih bahan, tolong bikinkan kemeja buat saya, ongkosnya berapa? 100.000 nih duitnya. Tiba-tiba kancingnya sengsok. Ya, sengsok itu enggak lurus gitu, yang jahitan ininya menjadi kenceng gitu, buat bergeraknya susah, jahitannya salah. Dibayar enggak? Pak Edi suruh bikin bangunan gedung, lalu pintunya miring. Dibayar nggak Pak Edi? Nggak bakal bayar. Amal kepada Allah juga sama, sekalipun kamu sudah bersusah payah, beramal segala macam, ternyata tidak mendekatkan diri kepada Allah. Karena ya karena ada cacat. Ya, karena cacatnya apa ya? Mungkin tidak profesional. Ya, pokoknya ada cacat gitu. Madzal khalalu, apa cacatnya, apa yang menyebabkan amalnya tidak diterima itu? Ar-riya, kepengen dilihat orang, ingin mempertontonkan kehebatannya kepada orang lain. Itu riya itu kadang-kadang si pelaku sendiri tidak merasakan. Iya, munculnya riya dalam dirinya itu. Tapi yang ada merasakan, dia merasa nyaman ada orang bertepuk tangan.
Iya kan? Nggak ada yang tepuk tangan dia kesel. Iya, mempertontonkan amalnya. Ya sholatnya berjamaah di masjid, pakai sejadahnya yang mahal, pakai bajunya yang bagus, minyak wanginya baunya kemana-mana, siwaknya sepanjang ini. Iya, hanya untuk dipertontonkan saja, itu riya. Dan jangan dikira riya itu bukan sesuatu yang fisik kelihatan mata, masuk menyelinap ke dalam hati kita dan kita kadang-kadang tidak merasakannya kok. Ya, tidak merasakannya, itu riya. Wan nifaq, kemunafikan yang ada di dalam hati kita sendiri, tidak ada ketulusan, hanya sekedar untuk basa-basi aja kok, hanya untuk pantas-pantas saja. Lihat aja di masjid kalau Jumatan tuh, pada sholat sunnah qobliyah semua, ba'diyah semua. Saya nggak yakin mereka sholat di rumah qobliyah ba'diyah. Ya kenapa sholat qobliyah ba'diyah di masjid, kalau Jumat di rumahnya enggak? Ya karena banyak orang kan salahnya. Ya saya kan jadi ketua forum komunikasi imam masjid se-Indramayu. Saya ini memimpin imam masjid se-Indramayu. Kita mengadakan pelatihan baca Fatihah yang benar. Tutornya para ahli. Selama lama juga sih, sampai 6 bulan pelatihan tuh. Maksudnya untuk meningkatkan kualitas ibadah umat lah, meningkatkan kualitas ibadah umat. Ya, dan saya sengaja keliling, sering sholat sholat sengaja di luar gitu, sambil memantau gitu kan perkembangannya. Ya ada gitu, begitu imam itu tahu ada saya, ya di lagu dah baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Difasih-fasihin. Biar apa? Iya, biar disanjung. Ya kalau saya mah tidak keberatan menyanjung orang kok, nggak ada masalah. Tapi yang penting kamunya jangan kepengen disanjung. Tidak ada ketulusan, kenifaq, kemunafikan yang ada dalam diri kita ini. Kita sendiri juga sebetulnya jujur aja dalam pergaulan sehari-hari. Tidak semua teman yang ada di sekitar kita itu cocok pas dengan hati kita kok. Jujur aja nih, ya. Tetapi terpaksa kita berpura-pura tidak tahu. Ya, tetap kita hormat-hormat saja. Ya kan, kita tutupin aja. Ya kan, kita berpura-pura saja kita hormat. Padahal ngedokol hatinya. Ya kan, sering terjadi begitu enggak? Lah ya iya, itu masa dengan Tuhan begitu? Ya itu, kemunafikan kita semacam itu tuh ya, artinya basa-basi lah semacam gitu. Itu yang tidak ada ketulusan. Jadi riya, an-nifaq, wal ujub, bangga diri, sombong, ujub, takabur, sombong. Ya, jadi orang sombong itu bukan selalu orang kaya ya. Orang yang sholatnya rajin juga bisa sombong juga kok. Ya, menghina yang tidak sholat, yang menyebut orang yang tidak sholat namanya golongan kepet. Betul nggak? Itu apa itu golongan kepet? Iya. Jadi artinya semakin ibadah kita semakin baik juga menimbulkan kesombongan. Naik haji 5 kali sombong nggak?
Bacaan Fatihahnya sempurna gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Wah, hebat sekali kan? Ya, daripada yang waladdallin itu kan, menghina orang yang bacaannya yang tidak baik. Itu juga ujub juga. Salah satu cirinya ujub itu adalah ketika engkau menghina orang lain. Ketika engkau merasa lebih baik dari siapapun, engkau merasa lebih alim dari siapapun, dan engkau selalu menggurui orang lain, kau anggap semuanya adalah bawahanmu semuanya, itu juga ujub namanya. Iya, merasa paling pintar, merasa paling benar, merasa paling ganteng sendiri, paling kaya sendiri. Ya, merasa apapun yang sifatnya merendahkan orang lain, itulah namanya ujub macam itu. Ya amil, wahai orang yang beramal, alaika bil ikhlas, hendaklah dalam beramal itu yang ikhlas, yang ikhlas, betul, yang ikhlas. Wa illa fala tad'ab alaika bil muraqabati lil haqqi. Jadi kalau engkau kurang, masih susah juga untuk ikhlas, udah nggak usah capek-capek, asal engkau sadari saja bahwa engkau dalam pengintaian Tuhan, engkau dalam kontrol Tuhan, engkau dalam maqam muraqabah, itu artinya selalu dilihat dan ditonton oleh Allah Subhanahu wa taala. Lil haqqi azza wa jalla fil khalwati wal jalwati. Sekalipun engkau di tengah keramaian, sekalipun engkau sedang sendirian di kamar yang gelap gulita, semuanya dalam kontrol Tuhan. Itu saja harus kau yakini supaya kamu bisa berbuat ikhlas. Iya. Al-muraqabah lil munafiqin, ya, orang-orang munafik selalu dalam kontrol Tuhan semuanya. Ya. Wa fil jalwati wal khalwati lil mukhlisin. Demikian juga orang-orang munafik juga selalu dalam kontrol Tuhan, orang-orang yang mukhlisin juga selalu dalam pengawasan Tuhan, baik dalam keadaan sendirian maupun di tengah keramaian. Percayalah, bahkan sampai segala gerak hati semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimum bidzati sudur. Itu maksudnya. Wa hakka idza ra'aita mustahsanan aw mustahsanatan fa ghammid 'ainaika. Ya, silakanlah kamu wahai manusia, idza ra'aita mustahsanan aw mustahsanatan, sesuatu yang kau anggap baik, ya, apa saja, fa ghammid 'ainaika, maka pejamkanlah kedua matamu, ainai nafsika, kedua mata nafsumu, wa hawaka, dan hawa nafsumu, wa tab'ika, dan watakmu, wadhkur nadra rabbika, dan selalu ingatlah pantauan Tuhanmu azza wa jalla ilaika, kepadamu, waqra, dan bacalah, wa ma takunu fi sya'nin. Ini dalam surat Yunus, ya. Wa ma takunu, ini di awalnya aja, lanjutannya wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa ma ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Apapun yang kau lakukan, perbuatan apapun yang kau lakukan, pasti dalam pengawasan kami. Percayalah demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.